Pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di planet kita sebelum para dewa perkasa turun dari langit? Banyak dari kita mungkin sudah mendengar teori tentang Anunnaki, sosok misterius yang disebut-sebut sebagai pencipta umat manusia dalam legenda kuno. Tapi, bagaimana jika saya beritahu bahwa para dewa itu pun memiliki masa lalu mereka sendiri? Hari ini kita akan mengungkap rahasia luar biasa yang tersembunyi jauh di dalam teks-teks kuno Sumeria. Kalian akan mendengar sebuah kisah yang terjadi bahkan sebelum manusia ada. Kisah tentang kekacauan purba, pertempuran kosmik, dan sebuah pemberontakan besar yang tidak akan pernah kalian temukan di buku sejarah sekolah. Selama ini, kita mengira para dewa selalu hidup dalam kemewahan dan memerintah dunia tanpa beban. Namun, itu adalah kekeliruan besar. Faktanya, dewa-dewa pertama harus bekerja begitu keras, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memberontak. Menarik, bukan? Jadi, silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Kita akan melakukan perjalanan jauh, menembus labirin waktu. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian percaya bahwa mitos kuno sebenarnya menggambarkan kejadian sejarah yang nyata? Atau itu semua hanyalah dongeng nenek moyang kita? Mari kita lihat apakah pendapat kalian akan berubah di akhir video ini. Untuk memahami besarnya skala dari peristiwa luar biasa ini, kita harus membawa pikiran kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Kita menuju Mesopotamia kuno, wilayah yang terbentang di antara sungai Tigris dan Efrat. Disinilah, di titik awal peradaban manusia, bangsa Sumeria yang misterius pernah berjaya. Mereka meninggalkan lebih dari sekadar reruntuhan kota. Mereka meninggalkan perpustakaan raksasa. Uniknya, buku-buku mereka tidak terbuat dari kertas, melainkan tablet tanah liat yang dipenuhi simbol-simbol berbentuk baji yang kita kenal sebagai huruf paku atau cuneiform. Para ahli membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memecahkan kode tersebut, dan ketika mereka berhasil, dunia pun terperangah. Teks-teks ini tidak sekadar mencatat kehidupan sehari-hari atau perdagangan, melainkan berisi pemahaman rumit tentang alam semesta dan sejarah penciptaan dunia. Ada dua sumber utama yang menjadi kunci pembahasan kita hari ini. Pertama adalah Enuma Elish, epos Babilonia tentang penciptaan yang akarnya berasal dari tradisi Sumeria yang sangat tua. Yang kedua dikenal sebagai epos Atrahasis. Di dalam baris-baris kuno inilah tersimpan nama, motif, dan tindakan dari makhluk-makhluk yang membentuk realitas kita, jauh sebelum manusia pertama menapakkan kaki di bumi yang basah ini. Mari kita mulai dari awal sekali. Seperti apa alam semesta kita sebelum dunia yang kita kenal ini ada? Sebelum manusia, bahkan sebelum bangsa Anunnaki sendiri muncul. Bayangkan sebuah kehampaan yang tak berujung, luas dan sunyi senyap. Menurut naskah kuno Sumeria yang telah diuraikan, beginilah wujud semesta di awal masa. Tidak ada planet yang bersinar menerangi angkasa. Tidak ada bintang yang berkelap-kelip, dan tidak ada tanah tempat kita berpijak. Yang ada hanyalah samudra purba yang gelap, bergejolak, dan tak bertepi. Namun, samudra ini bukan sekadar genangan air yang mati. Bangsa Sumeria percaya bahwa ini adalah dua entitas hidup yang luar biasa besar yang menyatu dalam kegelapan kosmis. Entitas pertama bernama Apsu. Ia adalah wujud dari air tawar yang murni, tenang, dan sangat damai. Entitas kedua bernama Tiamat. Kebalikan dari Apsu, ia adalah samudra air asin yang bergejolak. Kekuatan alam yang liar dan tak terduga. Bagi orang-orang kuno, pertemuan antara air tawar dari sungai-sungai besar dengan air asin lautan adalah simbol dari sebuah penciptaan agung. Kini, para peneliti melihat mitos indah ini sebagai metafora dari terbentuknya tata surya kita yang lahir dari awan gas dan debu. Selama keabadian, Apsu dan Tiamat berada dalam ketenangan total. Belum ada waktu, belum ada ruang. Yang ada hanyalah kekacauan purba dalam kesunyian yang sempurna. Namun, di jagat raya ini, tak ada yang abadi, bahkan keheningan kosmis yang paling dalam sekalipun. Di tengah percampuran tak berujung antara air tawar dan air asin ini, benih-benih kehidupan baru mulai bersemi. Dari penyatuan antara Apsu yang tenang dan Tiamat yang bergejolak, lahirlah generasi pertama para dewa muda. Naskah-naskah kuno Sumeria melukiskan proses ini dengan bahasa yang sangat puitis. Awalnya muncul Lahmu dan Lahamu, sosok dewa yang namanya sering diartikan sebagai lumpur atau air keruh. Ini adalah sebuah simbolisme yang kuat.
Karena dari endapan lumpur sungai yang terbawa ke lautlah, daratan yang kokoh perlahan-lahan terbentuk. Setelah mereka, hadirlah dewa-dewi yang jauh lebih perkasa. Anshar, sang penguasa cakrawala langit yang luas, dan Kishar, dewi yang melambangkan garis horizon serta daratan yang teguh. Seiring berjalannya waktu, dari satu generasi ke generasi berikutnya, silsilah para dewa ini pun tumbuh semakin besar. Maka lahirlah Anu, sang penguasa langit yang agung, beserta putranya, Ea, yang juga dikenal sebagai Enki, dewa kebijaksanaan dan penguasa air tawar yang sakti. Alam semesta pun mulai dipenuhi oleh dinamika, energi, dan sayangnya bagi para penguasa purba, muncul pula kebisingan yang luar biasa. Disinilah kita bisa meluruskan sebuah mitos populer. Banyak yang mengira bahwa kehidupan para dewa kuno itu selalu penuh dengan ketenangan dan harmoni. Namun, catatan sejarah menunjukkan sisi yang berbeda. Para dewa muda ini ternyata adalah sosok yang sangat berisik, aktif, dan penuh keriuhan. Mereka terus bermain dan bergerak, menciptakan kegaduhan yang memekakkan telinga di tengah kesunyian yang dulu begitu damai. Kebisingan yang terus-menerus dan tak tertahankan, ini telah menjadi masalah besar yang mengancam dunia. Bayangkan, Dewa Purba Apsu selama ini terbiasa dengan keheningan mutlak yang sempurna, sebuah kesunyian yang telah berlangsung selama kekekalan. Namun keramaian dan kegaduhan yang diciptakan oleh anak, cucu, hingga cicitnya mulai membuatnya kehilangan kesabaran. Ia tak lagi bisa beristirahat dengan tenang di kedalaman airnya. Akhirnya Apsu mendatangi istrinya, Tiamat, untuk mengadukan perilaku generasi muda yang sudah melampaui batas. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tingkah laku mereka sangat memuakan. Ia tak bisa tidur di siang hari dan tak menemukan kedamaian di malam hari. Saat itulah, Apsu mengusulkan sebuah solusi yang radikal, kejam, dan tanpa kompromi. Ia memutuskan untuk memusnahkan seluruh keturunannya sendiri demi mengembalikan keheningan dan ketenangan abadi di alam semesta. Ini adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana teks-teks kuno memberikan emosi yang sangat manusiawi kepada para dewa yang perkasa, rasa jengkel, kelelahan, amarah, dan sifat egois. Begitu mendengar rencana mengerikan itu, Tiamat meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Layaknya seorang ibu, meski ia adalah perwujudan dari kekacauan purba, ia sama sekali tidak menginginkan kematian anak-anaknya. Ia menghardik Apsu dan membela para dewa muda, bersikeras bahwa mereka tidak boleh menghancurkan apa yang telah mereka ciptakan sendiri. Namun, tekad Apsu sudah bulat. Bersama penasihat setianya yang bernama Mumu, ia mulai menyusun rencana rahasia untuk memusnahkan generasi muda tersebut secara total. Namun, dewa-dewa muda ini tidak bisa diremehkan. Mereka sangat cerdik dan tidak mudah dijebak. Di antara mereka, yang paling cerdas, tajam, dan penuh perhitungan adalah Ea, yang juga kita kenal dengan nama Enki. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat masa depan dan memahami hampir semua rahasia terdalam alam semesta. Ea dengan cepat menyadari niat busuk kakek buyutnya, Apsu. Sadar bahwa waktu untuk berunding sudah habis, Ea memutuskan untuk bertindak lebih dulu sebelum terlambat. Alih-alih meluncurkan serangan terbuka yang berdarah melawan sang penguasa purba yang perkasa itu, Ea memilih menggunakan sihir kuno dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Ea menciptakan sebuah mantra dahsyat, sebuah kata-kata pemikat yang mampu menidurkan siapapun. Dia membisikkannya dengan tenang di atas perairan Apsu, dan seketika itu juga sang dewa purba terlelap dalam tidur yang sangat dalam, sebuah tidur abadi yang tak wajar. Bisa dibilang, inilah serangan sihir pencegahan pertama dalam sejarah alam semesta. Saat Apsu tertidur tanpa daya, Ea menghabisinya dan mencabut kekuasaannya atas dunia untuk selamanya. Sementara itu, penasihat jahatnya yang bernama Mumu ditangkap dan dirantai dengan sangat kuat. Peristiwa ini menjadi titik balik paling krusial dalam seluruh mitologi Sumeria. Ea mengambil alih semua lambang kekuasaan milik leluhurnya yang telah kalah. Lalu tepat di atas perairan Apsu yang sudah tak bernyawa, dia membangun sebuah istana megah yang bersinar terang. Di istana inilah, di atas puing-puing dunia lama, Ea melahirkan dewa yang paling agung, sang perkasa, Marduk. Begitu mendengar tentang pembunuhan keji suaminya, Apsu, sang dewi purba Tiamat tenggelam dalam duka yang begitu dalam dan kelam. Awalnya, ia hanya terdiam membisu, menarik diri dalam kesunyian yang mencekam. Namun, para dewa kuno lainnya, mereka yang terusik oleh kebisingan dewa-dewa muda dan muak dengan tatanan dunia yang baru,
mulai menghujatnya dengan kejam. Mereka mencelanya sebagai pengecut yang hanya berdiri mematung saat suaminya dibantai, tanpa melakukan apapun untuk melindunginya. Hinaan yang beracun dan rasa kehilangan yang pedih itu perlahan mengubah kesedihan Tiamat menjadi murka yang membabi buta dan menghancurkan. Samudra garam yang bergejolak pun bangkit melawan tatanan dunia yang baru. Tiamat bertekad membalas kematian Apsu dengan cara yang paling mengerikan, memusnahkan setiap dewa muda tanpa sisa. Demi perang kosmik yang dahsyat ini, ia menciptakan bala tentara yang belum pernah terbayangkan oleh semesta. Prasasti kuno Sumeria mengisahkan dengan sangat mendalam bagaimana Tiamat melahirkan 11 jenis monster mengerikan. Di antaranya terdapat ular bertanduk raksasa yang nadinya dialiri racun, mematikan alih-alih darah, naga-naga buas, manusia kalajengking yang mengerikan, iblis badai, hingga anjing-anjing pemburu yang tak kenal ampun. Di barisan terdepan pasukan kegelapan ini, Tiamat menunjuk dewa bernama Kingu sebagai panglima. Ia menjadikan Kingu suaminya yang baru dan menyematkan tablet takdir di dadanya, sebuah artefak keramat yang memberikan kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta. Kabar tentang kedatangan pasukan monster Tiamat yang tak terkalahkan memicu kepanikan luar biasa dan ketakutan mendalam di kalangan dewa-dewa muda. Ea yang bijak, yang sebelumnya begitu mudah menaklukkan Apsu, mencoba menghentikan Tiamat. Namun, begitu melihat kekuatan purba yang mengerikan dan pasukan monsternya, ia mundur karena gentar. Anu, dewa langit yang agung, juga tak berdaya menghadapi kemurkaan samudra purba yang menelan segalanya. Para dewa terjepit dalam keputusasaan, merasa ajal mereka sudah di depan mata. Di tengah ancaman kepunahan itu, mereka berkumpul dalam sebuah dewan agung dengan hati yang diliputi kecemasan. Saat itulah muncul sosok Marduk, dewa muda yang bercahaya dan sama sekali tak mengenal takut. Dengan lantang, Marduk menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Tiamat dan pasukannya. Namun, ia mengajukan sebuah syarat yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Marduk berseru bahwa jika ia berhasil menyelamatkan nyawa mereka dan menaklukkan kekacauan purba tersebut, para dewa harus mengakuinya sebagai penguasa tertinggi dan satu-satunya pemimpin alam semesta untuk selamanya. Ia menuntut agar titahnya menjadi hukum yang mutlak dan kekuasaannya tidak boleh diganggu-gugat. Ini adalah sebuah kesepakatan politik terbesar yang pernah ada di jagat raya. Karena tak punya pilihan lain demi bertahan hidup, para dewa pun setuju. Dalam sebuah perjamuan besar yang meriah, mereka secara resmi mengangkat Marduk sebagai raja mereka, memberikan tongkat kekuasaan, takhta, serta senjata sakti yang tak tertandingi untuk pertempuran besar yang akan segera tiba. Pertarungan agung antara Dewa Muda Marduk melawan Tiamat yang purba menjadi peristiwa paling dahsyat dalam kosmologi Sumeria. Ini bukan sekadar pertempuran biasa antara dua makhluk perkasa, melainkan benturan epik antara keteraturan melawan kekacauan abadi yang tak terkendali. Saat Marduk, dengan baju zirah yang berkilauan, mendekati Tiamat yang tengah mengamuk, ia tidak langsung menyerang secara membabi buta. Ia mengandalkan kecerdikan, serta kendali mutlaknya atas kekuatan alam. Tiamat yang buta karena amarah yang meluap-luap, membuka rahangnya yang mengerikan lebar-lebar, hendak menelan sang dewa muda dalam sekali lahap. Namun, Marduk telah memperhitungkan segalanya. Ia melepaskan badai dahsyat yang menderu tepat ke dalam tenggorokan Tiamat yang terbuka. Angin itu menghujam ke dalam tubuhnya dengan kekuatan yang begitu hebat, hingga sang naga tak mampu lagi menutup mulutnya. Seketika tubuh raksasa itu menggelembung karena badai yang berkecamuk di dalamnya membuatnya lumpuh dan tak berdaya. Di saat kritis itulah Marduk menarik busurnya dan melepaskan anak panah pemungkas. Anak panah itu melesat tajam, merobek perut Tiamat yang membengkak dan menghujam langsung ke jantungnya. Sang perwujudan samudra purba pun akhirnya tumbang. Melihat pemimpin mereka yang tak terkalahkan telah jatuh, pasukan 11 monster yang mengerikan itu lari kocar-kacir dalam ketakutan. Namun dengan mudah, Marduk menjerat mereka semua dalam jaring sihir raksasanya. Pertempuran telah berakhir, kemenangan ada di tangan Marduk. Namun, sebuah teka-teki baru muncul. Apa yang harus ia lakukan dengan jasad raksasa Tiamat, yang kini mengapung tak bernyawa di tengah kehampaan kosmos? Sebagai sang pencipta dan penguasa tertinggi yang baru, Marduk tak ingin membiarkan sisa-sisa kekacauan itu membusuk begitu saja. Ia memutuskan untuk mengubah raga sang dewi menjadi sebuah dunia yang tertata dan indah.
Inilah bagian paling menakjubkan, sekaligus paling mengerikan dari mitos penciptaan Sumeria. Dengan senjata saktinya, Marduk membelah tubuh raksasa Tiamat menjadi dua bagian yang sama besar, layaknya seekor ikan yang dibelah untuk dikeringkan. Dari belahan pertama, ia membentangkan langit yang luas, menguncinya rapat-rapat agar air samudera purba di atas sana tidak tumpah tanpa seizinnya. Dari belahan kedua, ia membentuk bumi yang kokoh, planet yang kita huni sekarang ini. Namun, mahakarya ini belum selesai. Dari mata Tiamat yang telah redup, Marduk mengalirkan dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, yang kelak menjadi rahim bagi peradaban manusia. Dari dadanya, ia memancangkan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ini adalah bukti nyata bagaimana bangsa kuno melihat alam semesta bukan sekadar benda mati, melainkan penjelmaan fisik dari raga para dewa. Setelah tugas agung itu paripurna, Marduk pun menghiasi langit dengan bintang-bintang yang berkilauan dan menetapkan garis edar sang rembulan. Maka terciptalah sebuah dunia baru. Sungai-sungai besar mengalir tenang mengikuti jalurnya, dan bintang-bintang benderang menghiasi langit malam. Namun, dunia yang dirancang dengan indah ini benar-benar hampa. Ia membutuhkan perawatan terus-menerus. Harus ada yang menjaga tatanan ilahi ini secara fisik, merawat aliran sungai, menanam bahan pangan bagi para dewa tertinggi, dan membangun kuil-kuil megah yang berkilauan. Disinilah muncul sekelompok dewa yang kini sudah jarang terdengar namanya. Mereka disebut Igigi. Jika kaum Anunnaki yang tersohor adalah para elit penguasa dan raja, maka kaum Igigi adalah kelas pekerja dalam hierarki kedewaan. Mereka adalah dewa-dewa rendah yang dipaksa oleh Anunnaki untuk melakukan semua pekerjaan kasar yang berat, melelahkan, dan kotor di planet bumi yang baru saja tercipta. Budaya populer saat ini seringkali menggambarkan bahwa dewa-dewa kuno tidak pernah bekerja, seolah istana dan makanan muncul begitu saja karena sihir. Namun, prasasti Paku Sumeria, khususnya epik Atrahasis, mematahkan ilusi indah tersebut. Dalam teks kuno itu disebutkan dengan jelas, ketika para dewa hidup seperti manusia, mereka memikul beban yang sangat berat. Kaum Igigi dipaksa untuk terus menggali saluran irigasi tanpa henti dan menambang sumber daya alam dari perut bumi yang dalam. Nasib para dewa Igigi sungguh tragis. Pekerjaan mereka bukanlah sekadar tugas biasa, melainkan perbudakan berat yang tak ada habisnya dan sama sekali tidak dihargai. Di bawah sengatan matahari bumi yang membakar, mereka harus bergelut dengan debu dan lumpur, memindahkan gunungan tanah yang tak terbayangkan besarnya. Sementara itu, para penguasa tertinggi, kaum Anunnaki, justru hidup bersantai di istana-istana megah mereka. Dengan angkuh, mereka terus menuntut persembahan berupa makanan lezat dan minuman keras yang melimpah. Bayangkan betapa hancurnya fisik dan mental para Igigi, yang dipaksa bekerja keras tanpa jeda, tanpa istirahat, apalagi hari libur. Tablet Tanah Liat Sumeria mencatat dengan sangat presisi berapa lama para dewa kelas bawah ini menanggung penderitaan tersebut. Teks-teks kuno menyebutkan bahwa mereka memikul beban kerja yang mustahil ini selama tepat 40 masa kerja. Jika angka mitologis ini diterjemahkan ke dalam waktu bumi kita, hasilnya sangat mengejutkan. 3.600 tahun. 3.600 tahun terus-menerus menggali tanah, memikul beban berat, dan membangun istana bagi para elit. Dalam rentang waktu yang luar biasa panjang itu, kaum Igigi telah berhasil membangun saluran-saluran air raksasa yang nantinya menjadi sumber kehidupan bagi seluruh Mesopotamia. Namun, kesabaran seorang dewa pun ada batasnya. Seiring berjalannya abad demi abad, ketegangan dan kebencian yang terpendam di antara kedua kasta dewa ini terus memuncak. Perlahan, tapi pasti menuju titik didih yang berbahaya. Dan akhirnya, tibalah hari bersejarah itu. Hari di mana beban kerja yang luar biasa berat telah melampaui segala batas kewajaran. Kaum Igigi yang telah menderita selama ribuan tahun akibat kerja paksa, akhirnya mencampakkan peralatan mereka. Seluruh pekerjaan di planet ini terhenti seketika. Mereka berkumpul dalam jumlah besar, menyatukan suara untuk menggugat nasib yang begitu pahit dan penuh ketidakadilan. Sebenarnya, naskah-naskah kuno Sumeria ini sedang menggambarkan pemogokan massal atau unjuk rasa serikat buruh pertama dalam sejarah dunia. Dan ini terjadi jauh sebelum umat manusia diciptakan. Para dewa itu berteriak lantang. Mereka tak sanggup lagi memikul beban yang begitu berat.
Pekerjaan tanpa henti ini perlahan-lahan membunuh mereka dan menguras habis kekuatan surgawi yang mereka miliki. Kemarahan dan rasa sakit hati yang terpendam selama 3.600 tahun akhirnya meledak, meluap bagaikan banjir bandang. Para dewa rendahan ini telah membulatkan tekad, cukup sudah. Mereka tidak sudi lagi membungkukkan punggung dalam diam demi melayani kaum Anunnaki yang sombong dan malas. Sebuah rencana pun segera disusun. Mereka akan mendatangi Enlil, sang penguasa tertinggi bumi, dan menuntut pembebasan mutlak dari perbudakan ini. Namun, ini bukanlah aksi protes damai dengan papan seruan. Ini adalah pemberontakan nyata, sebuah huru-hara penuh agresi dan kemarahan purba yang membara. Untuk menunjukkan keseriusan mereka dan menutup segala jalan untuk mundur, kaum Igigi mengumpulkan seluruh alat kerja mereka, sekop, beliung berat, dan keranjang pengangkut tanah, lalu menghanguskannya dalam api yang berkobar. Mereka membakar habis alat-alat yang telah menjadi simbol perbudakan mereka selama berabad-abad. Di bawah cahaya kemerahan yang mengerikan dari api unggun raksasa, tempat mereka membakar semua peralatan kerja mereka. Ribuan kaum Igigi yang murka bergerak menembus kegelapan malam menuju Ekur. Ekur bukan sekadar bangunan biasa, ia adalah kuil megah yang tak tertembus, sekaligus istana pribadi sang dewa tertinggi, Enlil, di kota agung Nippur. Selama ini, Enlil menganggap dirinya penguasa mutlak yang tak tergoyahkan, namun ia sama sekali tidak menduga akan menghadapi pemberontakan massal seberani ini. Saat para dewa yang memberontak itu tiba, mereka membentuk barisan rapat yang mengancam di sekeliling tembok tinggi istana. Mereka berteriak lantang dan menggedor gerbang raksasa dengan beringas, menuntut pertemuan segera dengan sang penguasa tertinggi untuk menyampaikan ultimatum mereka. Bayangkan pemandangan yang luar biasa sekaligus mencekam ini. Di tengah kepekatan malam, cahaya api berkobar memantul di wajah para makhluk abadi, sementara ribuan dewa rendah yang marah mengepung istana bercahaya milik tuan mereka sendiri. Ketakutan yang nyata dan kebingungan total melanda seluruh penghuni Ekur. Tatanan dunia kaum elit Anunnaki yang biasanya teratur kini retak, menghadapi kehancuran yang mematikan. Dewa Enlil tiba-tiba terbangun di kamar mewahnya karena kebisingan yang mengerikan dari balik jendela. Saat ia mengintip keluar dan melihat lautan massa Igigi yang tak berujung, bersenjatakan obor dan pemukul, sang penguasa bumi itu didera kepanikan yang hebat. Ia berteriak kepada para pelayannya untuk segera mengunci semua gerbang dengan palang yang paling kokoh. Situasi benar-benar telah lepas kendali. Terjebak di dalam istana yang terkepung, Enlil menyadari bahwa pengawal pribadinya takkan mungkin bisa selamanya menahan gempuran massa makhluk abadi yang tengah murka. Dalam kepanikan, ia segera mengirim utusan tercepat untuk meminta bantuan darurat kepada petinggi langit. Dengan penuh desakan, Enlil memohon agar ayahnya, sang dewa tertinggi Anu, segera turun dari surga menuju Ekur, serta meminta kehadiran Enki, sang dewa yang maha bijaksana, dari kediaman airnya. Begitu tiga penguasa jagat raya ini berkumpul di tengah suasana istana yang mencekam, Enlil yang penuh amarah mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Ia ingin menghukum para dalang pemberontakan dan memaksa kaum Igigi kembali bekerja di tambang dan kanal-kanal berlumpur di bawah ancaman senjata. Namun, Anu melihat situasi ini dengan lebih tenang dan pragmatis. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa penyebab sebenarnya dari pemberontakan besar ini. Anu mengutus perwakilan pribadinya, Dewa Nusku, untuk menemui para demonstran di luar gerbang dan menanyakan mengapa mereka mengangkat senjata melawan penguasa sah mereka. Jawaban dari kaum Igigi terdengar sangat lantang, jelas, dan tanpa kompromi. Mereka menyatakan, "Kami semua menyatakan perang karena kerja fisik yang berat ini perlahan-lahan membunuh kami. Beban kerja ini sudah melampaui batas, dan penderitaan kami sudah tak tertahankan lagi." Mereka menuntut pembebasan total dan mutlak dari segala bentuk kerja paksa di planet ini. Situasi pun berakhir pada kebuntuan politik yang tak terelakkan. Dewan tertinggi Anunnaki terjepit dalam dilema yang nyaris mustahil untuk dipecahkan. Di satu sisi, mereka tahu persis bahwa tuntutan para Igigi yang sedang mogok kerja itu benar adanya. Beban kerja mereka memang sangat berat, dan menghukum mereka hanya karena ingin bertahan hidup adalah sebuah ketidakadilan, bahkan bagi standar para dewa sekalipun. Namun di sisi lain, tugas menjaga tatanan dunia harus tetap berjalan. Jika kanal-kanal besar tidak dibersihkan, sungai akan meluap dan menenggelamkan kota-kota.
Jika tidak ada yang menanam gandum, bahkan dewa-dewa terkuat pun akan segera menderita kelaparan. Suasana di aula dewan yang megah itu kian mencekam. Enlil berjalan mondar-mandir dengan gelisah, sementara Anu hanya terdiam membisu dalam keraguan yang mendalam. Sepertinya tidak ada jalan keluar yang aman dari krisis sistemik ini. Tindakan keras hanya akan memicu perang saudara antar dewa, atau membiarkan bumi hancur karena tak terurus. Tepat di saat genting itulah, sang dewa yang jenius sekaligus cerdik, Enki, angkat bicara. Dialah Enki yang dulu pernah menyelamatkan para dewa muda dari murka Apsu. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di hadapan dewan, dan melontarkan sebuah gagasan mengejutkan yang akan mengubah jalannya sejarah dunia selamanya. Enki berseru, "Mari kita ciptakan makhluk yang sama sekali baru, manusia purba, dan biarkan beban berat para dewa diletakkan di atas bahu mereka." Gagasan yang diajukan oleh Enki sungguh brilian, namun di saat yang sama terasa mengerikan karena pragmatismenya yang begitu dingin. Ia tidak sekadar mengusulkan pencarian tenaga kerja baru, melainkan penciptaan spesies biologis yang benar-benar asing, semacam biorobot dari daging dan darah, yang tujuan hidupnya hanyalah melayani kebutuhan para dewa tanpa syarat. Makhluk-makhluk baru ini dirancang untuk cukup cerdas dalam memahami perintah yang rumit dan mahir menggunakan berbagai peralatan. Namun, secara genetis mereka dibuat sangat patuh, agar tidak akan pernah melakukan pemberontakan, seperti yang baru saja dilakukan oleh kaum Igigi. Dewan para dewa menyambut rencana penyelamatan ini dengan penuh antusias dan rasa lega. Mereka segera memanggil sang Dewi Ibu yang agung, Ninhursag, atau yang akrab disapa Mami, dan menjelaskan permintaan mereka secara mendalam. Meski Mami adalah pencipta bentuk kehidupan yang tak tertandingi, ia memperingatkan bahwa keajaiban semacam itu tidak bisa ia wujudkan sendirian. Ia memerlukan bantuan langsung dari Enki, serta sebuah bahan mistis yang sangat istimewa. Ini bukanlah sekadar mitos klasik tentang penciptaan manusia dari segumpal tanah liat biasa. Resep bangsa Sumeria tentang asal-usul umat manusia ternyata jauh lebih rumit, berteknologi tinggi, sekaligus kelam. Enki menjelaskan kepada dewan bahwa lumpur biasa tidak akan memadai. Agar makhluk baru ini memiliki percikan kecerdasan sejati serta ketahanan fisik untuk kerja berat, tanah bumi harus menyatu selamanya dengan esensi ketuhanan yang nyata. Dan untuk mencapai itu, dibutuhkan sebuah pengorbanan darah yang mengerikan. Dewan Agung Anunnaki telah menetapkan sebuah keputusan yang mengerikan. Hari ini, salah satu dari mereka harus mati demi melahirkan ras budak yang baru. Pilihan jatuh kepada seorang dewa pemberontak. Dalam berbagai prasasti kuno, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, sekaligus penghasut utama dalam sebuah pemberontakan besar. Naskah Paku menyebut namanya sebagai Wela atau Gestue. Saat itu juga, nasib sang dewa telah tersegel. Dalam suasana yang kelam dan sakral, dewa tersebut dikorbankan tanpa belas kasihan. Darah sucinya, yang mengandung inti dari kecerdasan dan kekuatan hidup, dikumpulkan dengan hati-hati ke dalam bejana ritual khusus. Kemudian sang bijak Enki bersama Dewi Ibu, Mami, memulai sebuah eksperimen genetik agung yang belum pernah ada sebelumnya. Enki memurnikan tanah liat khusus yang diambil dari kedalaman samudra air tawar bawah tanah, Abzu. Sementara itu, Dewi Mami mulai mencampurkan tanah liat purba tersebut dengan darah hangat dari Dewa Wela dengan takaran yang sangat presisi. Dalam teks Sumeria, proses ini digambarkan dengan ketepatan yang luar biasa, menyerupai cara kerja insinyur genetika modern di dalam laboratorium yang steril. Sang Dewi kemudian membagi biomasa tersebut menjadi 14 bagian. 7 bagian ia letakkan di sisi kanan, dan 7 lainnya di sisi kiri. Perpaduan antara darah dewa dan daging bumi ini dirancang untuk menciptakan makhluk yang sempurna, sosok yang selamanya terikat dengan bumi, namun memiliki percikan kecerdasan surgawi untuk menjalankan tugas-tugas yang rumit. Setelah tanah liat tercampur sempurna dengan darah ilahi, sang Dewi Ibu merapalkan mantra suci yang kuat untuk meniupkan napas kehidupan ke dalamnya. Benih-benih spesies baru ini kemudian ditempatkan dengan hati-hati ke dalam rahim 14 dewi bidan pilihan. Selama 9 bulan yang panjang, para dewa menunggu dengan penuh kecemasan, menantikan hasil dari eksperimen berani mereka.
Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana mitologi kuno Sumeria secara mengejutkan mampu menggambarkan proses biologis perkembangan janin manusia dengan sangat akurat. Akhirnya, tibalah bulan ke-10 yang dinanti. Rahim para dewi pun terbuka, dan lahirlah makhluk-makhluk pertama dari spesies yang benar-benar baru. 7 pria perkasa dan 7 wanita sehat. Dalam teks-teks kuno, bangsa Sumeria menyebut mereka sebagai Lulu, yang secara harfiah berarti manusia liar, pekerja primitif, atau sekadar manusia biasa. Penting untuk dipahami bahwa manusia-manusia pertama di bumi ini tidak diciptakan untuk meraih pencapaian filosofis yang agung, menjelajahi kosmos, ataupun sekadar menikmati hidup. Satu-satunya tugas yang telah diprogram secara kaku dalam diri mereka adalah untuk melayani para penciptanya selamanya. Begitu manusia-manusia pertama ini cukup kuat untuk berdiri tegak, para dewa tidak membuang-buang waktu. Mereka segera memberikan beliung dan sekop berat kepada makhluk-makhluk baru ini. Alat-alat yang sebelumnya sempat dibakar dengan penuh sukacita oleh kaum Igigi yang memberontak. Rencana Enki berjalan tanpa celah, dan sejak saat itu, umat manusia pun memulai pengabdian panjang mereka yang tanpa henti. Berkat keberhasilan eksperimen ini, kaum Igigi yang telah lama menderita akhirnya terbebas sepenuhnya dari belenggu perbudakan selama berabad-abad. Mereka bisa bernapas lega. Sementara itu, para petinggi Anunnaki kembali ke istana mereka yang megah dan berkilauan, menanti para budak baru menyajikan hidangan segar bagi mereka. Di planet bumi, sebuah fajar baru telah menyingsing. Inilah dimulainya era kemanusiaan. Awalnya segala sesuatu berjalan sempurna, bahkan melampaui harapan para dewa. Lulu, para pekerja primitif ini, terbukti sangat cekatan, kuat, dan tangguh. Mereka menggali saluran air jauh lebih cepat, membangun kuil-kuil yang menjulang tinggi, dan memanen biji-bijian dalam jumlah melimpah hingga lumbung para dewa selalu penuh. Manusia benar-benar menjadi alat yang sempurna di tangan kekuatan surgawi. Namun, bahkan sang jenius Enki melakukan satu kesalahan fatal. Ia melewatkan satu detail biologis yang sangat penting saat menciptakan manusia. Berbeda dengan para dewa abadi yang jarang berkembang biak, manusia ternyata adalah makhluk yang sangat subur. 7 pasang manusia pertama dengan cepat berkembang menjadi ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu jiwa. Bumi mulai dipenuhi manusia dalam waktu singkat. Mereka membangun kota-kota yang bising, memperluas wilayah, dan terus berlipat ganda tanpa kendali. Dan disinilah sejarah mulai terulang kembali dengan cara yang sangat mencekam. Masih ingatkah Anda apa yang memicu Apsu, sang dewa purba di awal waktu, ingin memusnahkan generasi dewa-dewa muda? Benar, itu karena kebisingan mereka yang tak tertahankan. Hanya 1200 tahun setelah manusia pertama diciptakan, sejarah kelam itu terulang kembali. Naskah-naskah kuno menggambarkan bahwa bumi saat itu mengerang layaknya amukan banteng liar. Kegaduhan, teriakan, dan hiruk-pikuk umat manusia yang populasinya meledak menjadi begitu luar biasa, hingga suaranya menembus singgasana tertinggi para penguasa langit. Dewa Enlil, yang kala itu berkuasa atas bumi, kembali kehilangan ketenangannya. Ia tak bisa lagi beristirahat dengan tenang, baik siang maupun malam. Riuh rendah suara manusia yang tiada henti itu benar-benar membuatnya nyaris gila. Ironisnya, Enlil mulai menaruh kebencian mendalam pada ciptaan yang dulu pernah menyelamatkannya dari amarah kaum Igigi yang memberontak. Ia segera mengumpulkan Dewan Agung para dewa, dan dengan tegas menyatakan bahwa kebisingan manusia telah menjadi ancaman biologis yang harus segera disingkirkan. Enlil, yang memang dikenal selalu memilih jalan radikal, tak butuh waktu lama untuk bertindak. Ia mengirimkan wabah mengerikan yang tak tersembuhkan ke permukaan bumi. Penyakit mematikan itu mulai menyapu kota-kota yang padat, merenggut ribuan nyawa dalam penderitaan yang hebat. Inilah peristiwa pertama yang tercatat dalam sejarah, di mana para dewa dengan sengaja mencoba memusnahkan ciptaan mereka sendiri. Namun, rencana Enlil untuk memusnahkan umat manusia menemui kegagalan. Dewa Enki yang bijaksana, karena merasa bertanggung jawab atas manusia yang ia ciptakan, diam-diam mengajari mereka cara memberikan persembahan kepada dewa penyakit agar wabah segera berakhir. Manusia pun selamat, populasi mereka kembali meledak, dan kebisingan mereka justru menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Melihat hal ini, amarah Enlil meledak.
Ia memutuskan untuk menggunakan senjata iklim yang jauh lebih mematikan. Ia memerintahkan Dewa Badai untuk menghentikan hujan sepenuhnya. Kekeringan hebat melanda bumi selama bertahun-tahun. Sungai-sungai mengering, tanaman hangus, dan kelaparan global yang mengerikan pun terjadi. Teks-teks Sumeria menggambarkan masa itu sebagai zaman kegelapan, di mana orang-orang yang putus asa terpaksa memakan akar pohon, bahkan tega menjual anak-anak mereka sendiri demi sepotong roti. Ini adalah sebuah genosida yang terencana. Namun, sekali lagi, umat manusia berhasil selamat secara ajaib. Enki kembali melanggar perintah langsung dan diam-diam memasok ikan dari sumber air bawah tanahnya untuk memberi makan manusia. Enlil menyadari bahwa cara-cara biasa tidak lagi mempan. Dalam sebuah dewan rahasia, ia memaksa semua dewa untuk mengambil sumpah suci agar tetap diam. Ia mengumumkan datangnya air bah besar yang akan menyapu bersih segala kehidupan, menghapus eksperimen gagal bernama manusia selamanya dari muka bumi. Tapi Enki menemukan celah. Ia membisikkan peringatan tentang banjir tersebut kepada dinding gubuk milik pendeta setianya, Atrahasis, dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera raksasa. Begitulah era pertama manusia berakhir, dan dimulailah sejarah besar yang kita semua kenal hingga hari ini. Itulah rahasia luar biasa dan terkadang cukup mencekam yang tersimpan dalam prasasti kuno bangsa Sumeria. Ternyata sejarah planet kita telah dimulai jauh sebelum manusia pertama dibentuk dari tanah liat dan darah para dewa. Kita telah menyelami masa ketika alam semesta hanyalah samudra kekacauan yang tak berujung, saat Marduk yang perkasa menciptakan bumi dari jasad monster Tiamat yang telah ia taklukkan. Dan yang paling mencengangkan, kita belajar tentang ras dewa yang terlupakan, kaum Igigi, yang rasa lelah dan pemberontakannya menjadi alasan sebenarnya di balik keberadaan kita di dunia ini. Kita adalah keturunan dari sebuah kompromi besar, diciptakan hanya untuk memikul beban dari pundak para dewa yang telah keletihan. Kisah kuno ini benar-benar menjungkir balikan semua pemahaman kita tentang mitologi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama saya untuk menyelami misteri masa lalu. Saya berharap kisah pengantar tidur ini bisa membantu Anda merasa rileks dan memberikan bahan renungan yang menarik. Jika Anda menyukai perjalanan mendalam ke dalam naskah Sumeria ini, pastikan untuk subscribe ke channel ini dan berikan like pada video ini. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus menciptakan kisah-kisah baru yang menarik untuk Anda. Sekarang, sebelum Anda terlelap, coba jawab satu pertanyaan di kolom komentar. Menurut Anda, apakah mitos kuno ini menyimpan sejarah nyata tentang peradaban maju di masa lalu? Ataukah ini hanyalah dongeng cerdas karya para pendeta kuno? Selamat malam, dan sampai jumpa di misteri sejarah berikutnya.